Yeay, dapat pinjaman dari GoPay dengan limit 6 juta rupiah. Nah, penasaran bagaimana cara saya mengajukan pinjaman di aplikasi GoPay? Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Genzi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan berbagi tips nih buat teman-teman pengguna GoPay, yang mana GoPay ini bisa loh kita melakukan pengajuan pinjamannya, baik itu GoPay Pay Later atau GoPay pinjaman. Bahkan di GoPay ini pun juga bisa kita mengajukan pinjaman hingga 2 miliar rupiah asalkan kita memiliki jaminan. Nah, jika kita belum memiliki jaminan atau kita ingin mengajukan tanpa jaminan, nah teman-teman bisa mengajukan pinjaman di GoPay itu mulai dari 1 juta rupiah hingga 5 juta rupiah itu tanpa jaminan. Nah, bagi yang belum tahu GoPay itu apa, GoPay itu salah satu e-wallet yang bisa teman-teman gunakan untuk berbagai keperluan. Apakah itu untuk transaksi, apakah itu untuk berbelanja, atau bagai untuk membayar tagihan. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki akun GoPay, ayo cus langsung aja download aplikasi GoPay. Silakan diikuti bagaimana cara pendaftarannya, dimana untuk GoPay ini cara daftarnya ini menggunakan nomor handphone yang aktif, dan juga silakan teman-teman gunakan GoPay ini apakah untuk transaksi, apakah untuk membayar tagihan, atau bahkan untuk pinjaman. Ini sangat-sangat bisa sekali ya. Jadi ini ada beberapa cara tips dari saya untuk cara pengajuan GoPay di GoPay pinjaman, yang mana di sini saya langsung di ACC. Yang awalnya saya di ACC senilai 5 juta rupiah. Namun dengan seiring waktu saya sering menggunakan GoPay, maka limit saya naik sampai dengan yang teman-teman lihat tadi di awal, yaitu 6 juta rupiah. Yang mana 6 juta rupiah ini belum saya gunakan, dan nanti akan saya gunakan untuk hal-hal yang sekiranya bisa saya gunakan untuk apakah modal usaha atau untuk keperluan lainnya, yang mana yang pasti bukan untuk lifestyle, apalagi untuk membayar hutang. Tetap selalu ingat ketika kita pengajuan pinjaman, gunakan dana ini untuk hal yang lebih produktif agar nanti teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dan bisa untuk membayar cicilannya tanpa beban. Nah, kita langsung aja ya bagaimana cara saya mengajukan pinjaman di GoPay. Oke, check it out. Nah, untuk cara pengajuan di GoPay, pastikan teman-teman udah memiliki GoPay dan udah sering gunakan GoPay. Nah, silahkan buka aplikasinya dan nanti akan muncul ya di bagian bawah ataupun di menu bagian atasnya. Sebelah kanan ada bacaan aktifkan pinjaman. Jadi bagi teman-teman yang udah muncul fiturnya aktifkan pinjaman, artinya ini teman-teman udah bisa mengajukan pinjaman di GoPay ya. Jadi silakan aja langsung ajukan pinjamannya di GoPay. Nah, apa aja sih keuntungan kita bisa mengajukan pinjaman di GoPay ataupun cara kerja di GoPay? Nah, untuk cara kerja di GoPay ini tentunya tenornya juga sangat fleksibel, dimana di sini bisa kita gunakan 2-12 bulan. Nah, kemudian untuk suku bunganya pun juga sangat terjangkau dan juga tidak ada biaya yang tersembunyi. Maksudnya di sini biaya tersembunyi, teman-teman ketika limit pinjaman kita udah diterima, artinya nanti teman-teman akan melihat ya berapa biaya cicilan kita, mulai dari 1,26% atau juga ada biaya layanan, yang mana biaya layanan ini mulai dari 1,95%, kemudian juga ada biaya provisi 5,3%, kemudian juga ada biaya keterlambatan 0,3%. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa melakukan tarik tunai setelah melunasi pinjaman. Artinya ketika kita menarik tunai pinjaman setelah lunasi pinjaman sebelumnya, maka nanti kita juga bisa mendapatkan limit sekaligus ya. Misalkan nih, hari ini kita membayar pelunasan pinjaman. Nah, sejam kemudian nanti limit kita akan naik dan itu pun juga bisa kita tarik kembali ya. Itulah sangat simpelnya cara kerja di GoPay. Nah, jika teman-teman udah menemukan fitur aktifkan pinjaman, silahkan klik aktifkan pinjaman.
Nah, kita lanjut ya, bagaimana cara pendaftaran untuk pengajuan pinjaman di GoPay Pinjaman. Nah, di sini ada beberapa item yang harus teman-teman lakukan, yaitu di mana kita akan diminta untuk pengambilan foto eKTP dan juga selfie dengan KTP. Nah, selanjutnya kita ada melakukan isi data pribadi, kemudian juga ada isi informasi pekerjaan, kemudian juga ada yang namanya isi kontak darurat, kemudian juga ada isi informasi tempat tinggal, dan juga nanti setelah kita isi maka data kita akan ditinjau kembali oleh pihak GoPay Pinjaman. Nah, setelah selesai barulah nanti mereka akan memverifikasi pendaftaran kita apakah layak diberi pinjaman atau tidak. Nah, jika pinjaman kita di ACC, maka nanti mereka akan mengeluarkan nih yang namanya limit pinjaman sesuai dengan data yang udah kita isi. Nah, teman-teman cek lagi ya. Ini ada data diri, di mana data diri ini mencangkup beberapa data yang dibutuhkan, yang mana ini harus udah sesuai dengan identitas yang kita upload. Salah satunya di sini mereka akan meminta berapa penghasilan kita per bulan, kemudian sumber dananya dari mana, kemudian juga ada nama ibu kandung, kemudian juga ada alamat email. Nah, selanjutnya juga ada data pekerjaan, yang mana di sini menyangkut semua pekerjaan kita. Jadi semakin bagus pekerjaan kita, semakin tinggi pekerjaan kita, semakin besar gaji kita, maka semakin besar pula limit pinjaman yang kita dapatkan. Nah, di sini juga ada yang namanya kontak darurat, yang mana kontak darurat ini juga sangat berpengaruh terhadap pengajuan pinjaman kita. Dan nanti teman-teman akan diminta untuk nge-review data. Jika data kita udah benar, nanti pinjaman kita akan diproses dan teman-teman tinggal menunggu aja nih. Proses pengajuan kita kurang lebih ini 15 menit aja. Nah, jadi setelah 15 menit data-data kita diisi, data-data kita direview oleh pihak perusahaan GoPay, maka nanti akan muncul nih limit pinjaman kita. Biasanya bagi pengguna baru yang baru pertama kali pengajuan ini, limit pinjamannya biasanya mendapatkan sekitaran Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000. Nanti seiringan waktu teman-teman memiliki track record yang baik, kemudian membayar pinjaman tepat waktu, maka nanti limit pinjaman teman-teman akan naik, bahkan bisa sampai dengan Rp20.000.000. Ini saya limitnya udah naik sekarang menjadi Rp6.000.000. Ini udah tahap ketiga, yang mana di awalnya saya mendapatkan limit pinjaman langsung itu Rp2.000.000, kemudian bertahap lagi saya mendapatkan limit Rp5.000.000, kemudian ini baru aja saya mendapatkan limit senilai Rp6.000.000. Nah, jadi itu ya proses cara saya pengajuan di GoPay. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan limit tertinggi dan juga bisa mendapatkan modal usaha juga nih bagi teman-teman yang ingin pengajuannya tanpa ribet dan juga tanpa susah-susah. Jadi silakan dicek step by step di video saya ini, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.